Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Diana Hernawati dan yang terhormat Bapak Egi Nuryadin SPD MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan materi mengenai fisiologi dari sistem otot dan gerak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Bianca Humaira, sebagai pemateri ke-1. Yang kedua ada Dina Anidalia, pemateri kedua ada Pujiati Nur Rahman sebagai pemateri ketiga, dan ada pemateri terakhir yaitu Rida Nur Halimah sebagai pemateri keempat. Nah, konten materi yang akan kami bahas di sini yang pertama ada mengenai fisiologi sistem gerak vertebrata, fisiologi otot hewan vertebrata. Yang kedua ada fisiologi sistem gerak dari invertebrata. Yang ketiga ada prinsip all or one dan macam-macam kontraksi. Yang keempat ada peranan ion Ca2+, ATP, fosfagen pada kontraksi otot, dan juga kelainan pada sistem gerak. Kita langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai fisiologi sistem gerak pada vertebrata. Nah, pada vertebrata, agar tubuh itu dapat bergerak, tubuh itu memerlukan kerjasama antara otot, tulang, dan serta beberapa organ lainnya. Nah, hewan vertebrata itu membutuhkan sistem rangka untuk menyokong berat badan tubuh. Hal tersebut itu diatasi dengan adanya endoskeleton, yang mana itu merupakan rangka dalam yang dapat tumbuh seiring dengan pertumbuhan tubuhnya. Nah, endoskeleton ini tersusun atas tulang dan otot yang bekerja sama dengan tulang untuk membentuk sistem gerak. Nah, endoskeleton hewan ini memiliki bentuk yang khas gitu ya. Nah, bentuk khas inilah gitu yang memberi bentuk tubuh pada masing-masing jenis hewan. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang gerak pada Pisces. Nah, kita harus tahu dulu karakter rangka ikannya. Nah, yang pertama, rangka ikan ini berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang dan menyokong organ-organ tubuh, serta berfungsi dalam pembentukan butir darah merah. Nah, rangka yang menjadi penegak tubuh ikan itu terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Nah, rangka itu terdiri dari rangka aksial, yang mana rangka aksial ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk. Secara umum, perkembangan embrionik tengkorak itu berasal dari 3 sumber gitu ya. Nah, yang pertama ada chondrocranium, ada dermocranium, dan spalocranium. Nah, yang kedua ada rangka visceral. Nah, rangka visceral ini itu terdiri dari struktur tulang yang menyokong insang dan mengelilingi paring. Nah, struktur ini terdiri dari 7 tulang lengkung insang. Selanjutnya adalah karakteristik otot pada Pisces. Itu karakteristiknya yang pertama itu sistem otot pada ikan, yakni penggerak tubuh berupa sirip. Otot-otot di seluruh tubuh secara teratur bersegmen bergerak ketika mengadakan gerakan berenang. Nah, yang kedua itu sistem prototan atau muskularis pada ikan adalah sama seperti sistem prototan vertebrata lainnya, yang terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya, dari penempelannya itu bisa dibedakan gitu ya. Ada menjadi 2, yaitu ada otot yang menempel pada rangka, yaitu terdiri dari otot bergaris, dan yang tidak menempel pada rangka, yaitu ada otot jantung dan otot polos. Nah, selanjutnya akan membahas otot polos. Nah, otot polos itu diantaranya terdapat pada dinding saluran pencernaan, baik yang melingkar maupun memanjang. Nah, otot ini itu digunakan untuk menggerakkan makanan secara peristaltik dan yang lainnya itu ditemukan pada saluran kelenjar pencernaan, kantung urin, trakea, bronki, dan paru-paru.
Nah, otot polos yang terdapat pada saluran peredaran darah, yaitu urat daging melingkar, itu berguna untuk mengatur tekanan darah. Nah, selanjutnya ada juga otot polos yang terdapat pada mata. Nah, ini digunakan dalam mengatur akomodasi dengan menggerakkan lensa mata dan mengatur intensitas cahaya. Nah, selanjutnya ada otot polos yang terdapat pada saluran ekresi dan reproduksi yang digunakan dalam menggerakkan produk yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya ada karakteristik otot pada Pisces di otot jantung. Nah, karakteristiknya yang pertama itu jaringan otot jantung itu memperlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya. Bisa dilihat pada gambar ya. Nah, jadi pada otot ini tidak ada serabut yang terpisah gitu ya. Jadi masing-masingnya itu berhubungan satu sama lain. Nah, otot polos ini yang terdapat pada saluran peredaran darah, terus ada juga pada urat daging yang melingkar gitu. Nah, ini gunanya itu adalah untuk mengatur tekanan darah. Nah, selanjutnya ada kerja otot jantung ini. Itu biasanya sifatnya itu involuntary gitu, karena ia bekerja di luar rangsangan otak. Nah, terus ada otot ini disebut pula sebagai miokardium. Kenapa gitu ya? Karena miokardium ini dilapisi oleh selaput perikardium dan endokardium. Nah, pembahasan ketiga itu adalah otot bergaris ya, atau bisa disebut urat daging bergaris. Nah, otot ini karakteristiknya juga katanya disebut juga sebagai otot rangka gitu ya, karena otot ini melekat pada rangka atau kulit. Nah, otot ini juga disebut voluntary gitu, karena kerjanya otot ini itu dipengaruhi oleh rangsangan otak. Nah, otot bergaris ini pada seluruh tubuh ikan dari gumpalan blok atau otot atau urat daging. Tiap-tiap blok otot dinamakan mitotom. Nah, jadi yang bergaris dan bergumpal-gumpal blok otot ini disebutnya ini mitom ya. Namun pada saat embrio ini dinamakan miomer. Nah, selanjutnya pada urat daging yang menempel pada tubuh ikan sebelah kiri dan kanan dari belakang kepala sampai ke batang ekor. Nah, jadi si urat dagingnya ini menempel pada tubuh ikan di sebelah kiri dan kanan dari belakang kepala sampai ke ekor. Nah, selanjutnya ada mekanisme gerak Pisces. Nah, pada gelombang tubuh ikan yang berbentuk dasarnya itu sama gitu, tapi bentuk pergerakan tubuh ikan untuk menimbulkan gelombang tersebut berbeda gitu. Kenapa gitu? Karena terjadi akibat perbedaan bentuk dan kelenturan tubuh. Nah, bentuk pergerakan ikan tersebut itu ternyata jelas gitu ya, dipengaruhi oleh bentuk tubuh ikan. Sedangkan bentuk tubuh ikan itu merupakan interaksi antara bentuk rangka, massa, urat daging, dan adaptasi keduanya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam evolusi. Nah, berdasarkan bentuk pergerakan badan ikan yang sehubungan dengan gerak renang ikan itu dibedakan atas 3 bentuk. Yang pertama ada anguilliform, yang kedua ada ostracoform, dan yang ketiga ada charangiform. Nah, bisa dibaca saja ya pengertiannya apa. Nah, selanjutnya ada peranan urat daging dalam renang ikan atau peranan otot gitu ya dalam renang ikan. Nah, jadi peran ototnya ini itu dalam gerak renang ikan itu sangat penting gitu ya, terutama dalam pergerakan tubuh ikan dan organ lainnya seperti sirip gitu. Nah, kan tadi ada miomer ya. Nah, peran si miomer ini yang bergaris-garis itu kan ya, miomer ini tuh gunanya itu untuk menghasilkan gelombang tubuh yaitu metakronal, hingga akhirnya menimbulkan daya tolak dalam renang ikan. Nah, peranan sirip ikan dalam sistem gerak itu semua jenis sirip itu kecuali sirip perut dapat digunakan oleh beberapa spesies sebagai organ utama dalam pergerakan renang ikan. Nah, peranan setiap sirip itu tidak sama pada semua ikan gitu ya. Nah, contohnya pada ikan bovin gitu, yang memiliki sirip punggung dan panjang yang memegang peranan penting untuk gerakan maju atau mundurnya itu adalah sirip punggung gitu. Nah,
sedangkan beda lagi gitu ya pada ikan belut gitu, karena yang memegang peranan utama untuk berenang itu adalah sirip dubur gitu. Nah, mungkin bisa dibaca saja ya. Nah, selanjutnya ini merupakan gerak pada hewan vertebrata. Yang pertama, gerak pada aves. Nah, perlu diketahui bahwa bentuk sayap burung itu memiliki susunan rangka yang kuat namun ringan. Nah, selain itu, burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar saat menahan terpaan angin yang kencang pada waktu sedang terbang di udara. Nah, konstruksi tulang sayap yang kuat dan ringan itu memberikan gaya angkat yang cukup besar bagi burung saat terbang gitu ya. Nah, pada waktu burung akan terbang, yaitu dengan mengepakkan sayapnya, maka udara akan mengalir ke bagian bawah yang menghasilkan gaya angkat sehingga burung tersebut dapat terangkat ke udara atau terbang. Nah, ini merupakan rangka dari burung, bisa dilihat saja ya. Nah, selanjutnya ini mengenai sistem otot aves gitu ya. Nah, sistem pergerakan aves itu tentunya itu memerlukan bantuan dari otot gitu agar dapat melakukan gerak. Nah, otot-otot yang berperan dalam proses terbang yaitu ada otot-otot pektoral, dan otot-otot pektoral itu terdiri dari dua otot. Yang pertama ada otot pektoral mayor dan otot pektoral minor. Nah, si otot pectoralis mayor ini merupakan otot yang terdapat pada bagian dada dan berfungsi untuk menarik sayap ke bawah gitu ya. Nah, otot pectoralis mayor ini ukurannya itu lebih besar daripada pectoralis minor. Nah, selanjutnya ada otot pectoralis minor. Nah, otot ini merupakan otot yang berfungsi untuk menaikkan sayap ke atas. Dan otot ini itu juga terdapat pada bagian dada gitu ya. Nah, otot pectoralis minor ini berukuran lebih kecil dari otot pectoralis mayor. Nah, selanjutnya ada mekanisme gerak otot pada aves saat terbang dan berjalan. Nah, ini di sebelah kanan yang ada warna merah, nah itu merupakan mekanisme gerak otot pada saat aves terbang gitu ya. Diawali dengan berelaksasinya otot pectoralis mayor dan berkontraksinya otot pectoralis minor, dan sehingga sayapnya terangkat ke atas. Kemudian otot pectoralis mayor itu berkontraksi dan otot pectoralis minor itu berelaksasi, membuat si sayapnya itu tertarik ke bawah. Nah, saat sayap ditarik ke bawah itu timbullah gitu ya daya angkat dari tubuh aves ke atas. Nah, selanjutnya di sampingnya itu ada mekanisme gerak otot pada aves saat berjalan. Nah, ini dipengaruhi oleh otot femur ya, yang mana si otot pada femurnya itu ada dua, ada otot femur bagian depan dan ada otot femur bagian belakang. Nah, kontraksi dan relaksasinya otot femur bagian depan dan belakang ini dapat membuat aves ini menjadi berjalan. Nah, selanjutnya mekanisme gerak pada hewan vertebrata. Nah, ini contohnya adalah katak, hewan amfibia. Nah, ya karakteristik rangkanya itu konstruksinya tulang katak itu terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi ini memiliki sendi baik di lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Nah, sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Nah, ya. Nah, terus ia juga mempunyai dua buah anggota penggerak, yaitu sepasang kaki di depan dan sepasang kaki di belakang. Nah, kaki depan itu ukurannya lebih pendek dan lebih kecil dibandingkan kaki belakang. Nah, terus kaki katak ini terbagi 3 bagian ya. Yang pertama itu ada paha, betis, dan jari. Nah, panjang paha dan betis itu hampir sama gitu ya, tetapi daging pada paha itu cenderung lebih tebal dibandingkan pada betis gitu ya. Nah, terus kaki depannya itu memiliki 4 buah jari-jari
tetapi tidak mempunyai selaput renang gitu. Nah, sedangkan kaki yang belakangnya itu mempunyai 5 jari-jari dan memiliki selaput renang yang elastis gitu ya di antara masing-masing jari tersebut. Nih bisa dilihat saja pada gambarnya ya. Nah, kita langsung saja. Selanjutnya itu adalah sistem otot dari amfibi. Nah, sistem otot pada katak itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada sistem otot bagian kepala, terus ada sistem otot daerah pektoral, sistem otot daerah abdomen atau ventral, dan sistem otot pada ekstremitas posterior. Nah, amfibi itu memiliki sendi baik di lutut, bahu, siku, panggul, pergelangan kaki, dan tangan. Nah, sendi ini itu memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Nah, sistem otot di daerah abdomen atau perut dari katak sawah ya contohnya, itu terdiri dari ini ya, ototnya ada musculus rectus, musculus obliquus, musculus obliquus internus, dan lain-lain. Nah, terus ada sistem otot pada ekstremitas posterior dari katak sawah contohnya ya, itu terdiri pada bagian femur, paha, dan juga keras atau betis. Nah, pada bagian femur itu dapat dikenali otot dari arah lateral ke media, antara lain ada musculus triceps femoris, ada musculus sartorius, ada musculus adductor, ada magnus, ada musculus gracilis major, dan musculus gracilis minor. Nah, selanjutnya ada otot yang membangun bagian dari betis katak sawah itu ya. Ada musculus gastrocnemius, ada musculus tibialis anterius longus, musculus tibialis asticus brevis, dan musculus tibialis plasticus ya. Nah, ini bisa dilihat otot-ototnya dan penjelasannya ada di sini. Nah, selanjutnya itu adalah mekanisme gerak pada hewan vertebrata pada reptil. Nah, seperti biasa kita membahas karakteristiknya. Rangka pada reptil. Nah, yang pertama si bentuk tulang, kan ini contohnya ular ya. Nah, bentuk tulang ular itu terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Nah, pada tulang badan itu terdiri dari ratusan buah ruas-ruas tulang belakang. Nah, sedangkan pada tulang rusuk, ular itu terhubung dengan tulang belakang yang dibalut dengan otot-otot lentur dan kuat. Nah, dengan bentuk tubuh yang dan banyak ruas-ruas tulang belakang ini itu akan menyebabkan ular itu bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri gitu ya dengan cepat. Nah, tulang rusuk itu tidak melekat pada tulang dada dan tulang belakang seperti halnya manusia gitu ya, tetapi akan dihubungkan dengan tulang belakang dengan tulang otot yang elastis gitu. Nah, hal ini memungkinkan ular itu mengembangkan rongga dadanya misalnya gitu ya, saat ia menelan mangsa yang besar gitu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada mekanisme gerak pada reptil lah. Nah, yang tadi ya. Nah, ini adalah sistem otot. Nah, sistem otot pada reptil itu mengalami modifikasi untuk mendukung organ-organ viscera, berat badan, dan juga untuk memungkinkan beberapa jenis gerakan. Nah, begitu juga dengan otot-otot respirasi yang telah teradaptasi untuk kehidupan di darat dan berkembang baik. Reptil itu memiliki sistem otot daging yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan amfibi ya gitu ya. Kenapa? Karena otot dagingnya itu harus mendukung tubuh di daratan yang bersifat lebih berat daripada di dalam air. Nah, selain itu juga untuk membuat gerakan-gerakan yang sifatnya itu harus cepat. Nah, sistem otot pada ular itu ya berperan besar sebagai alat gerak aktif, sedangkan sistem skeleton itu berperan sebagai alat gerak pasif. Nah, otot itu menempel pada skeleton, dan serangkaian gerak kontraksi dan relaksasi otot itu menyebabkan atau mengakibatkan ular itu akhirnya bergerak. Nah, selanjutnya ada mekanisme gerak pada vertebrata pada mamalia. Nah, ini salah satu contoh rangka pada mamalia, yaitu kuda, bisa dilihat gambarnya.
Nah, perlu diketahui gitu ya bahwa alat gerak pada hewan mamalia itu terdiri dari alat gerak anterior, yaitu ada gelang bahu, humerus, radius, ulna, carpal, mater carpal, dan vages, dan alat gerak posterior atau gelang pinggul, femur, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan phalanges. Nah, contoh dari hewan mamalia yaitu ada banteng, paus, kucing, dan masih banyak lagi lah ya. Nah, perlu diketahui gitu bahwa mamalia ini hidup di berbagai jenis habitat. Nah, ada yang hidup di air, di darat, dan udara gitu. Nah, salah satu contoh mamalia hidup di darat yaitu adalah kuda. Nah, perlu diketahui gitu ya, kuda itu memiliki tulang-tulang yang kokoh dan kuat untuk menopang tubuhnya gitu. Nah, otot-ototnya yang elastis dan kuat itu terhubung dengan tulang-tulangnya yang menyebabkan si kuda itu dapat berlari dengan kencang dibandingkan mamalia yang lain. Nah, pada saat kuda bergerak itu maka kaki kuda yang paling belakang itu akan memberikan dorongan agar si kuda ini dapat maju ke arah depan. Nah, kencang atau lambatnya kuda berlari itu tergantung pada kuat atau lemahnya saat kaki belakang memberikan gerakan pada kaki belakangnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut saja ke pemateri berikutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah mempersilahkan. Halo teman-teman, di sini saya Dina Nidalia. Yuk kita bahas bersama-sama mengenai fisiologi sistem gerak pada invertebrata. Jadi teman-teman, sistem gerak yang terdapat pada vertebrata dan invertebrata ini punya fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan. Walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hewan invertebrata, ciri makhluk hidupnya itu selain tumbuh dan berkembang, ia juga bergerak. Nah, gerak itu dapat membuat hewan itu berpindah tempat dan bergerak mencari mangsa atau makanannya untuk melangsungkan kehidupannya tentunya. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, hewan invertebrata ini adalah pengelompokan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Hewan invertebrata memiliki struktur anatomi yang lebih sederhana untuk bergerak. Bahkan nih ya, sebagian besar dari hewan ini itu melakukan sebuah gerakan dengan menggabungkan otot-otot tubuhnya, seperti kepala, perut, dan ekor untuk berkontraksi. Oke, nah di sini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada hewan invertebrata. Nah, di sini kita mengenal yang pertama ada gerak amoeboid dan siklosis. Sebelum kita membahas ke gerak amoeboid, kita harus tahu dulu siklosis itu apa. Jadi, siklosis itu merupakan gerakan protoplasma berupa arus dalam keadaan sol. Siklosis disebabkan terjadinya perubahan tekanan hidrostatis, suhu, pH, viskositas, kekentalan, dan umur sel. Nah, sedangkan untuk gerakan amoeboid merupakan gerakan yang disebut dengan gel yang disebabkan oleh perubahan kekentalan dari sitoplasma. Jadi, terdapat beberapa bagian dan protoplas itu menjadi lebih kental. Keadaan semacam ini disebut dengan sol. Gerakan ini tergantung secara langsung dari siklosis. Dalam gerakan amoeboid, sel berubah bentuknya secara aktif dan membentuk pseudopodia atau kaki palsu. Nah, teman-teman, gerak amoeboid ini merupakan bentuk dari gerakan amoeba yang tentunya dapat kita jumpai pada amoeba, varivera, leukosit pada vertebrata, dan proses-proses umum gerakan sitoplasmik. Selanjutnya kan tadi kita udah tahu nih ya bahwa gerakan amoeboid itu kan merupakan bisa disebut juga dengan gel ya. Nah, kita harus tahu nih teman-teman bahwa perubahan dari sol ke gel atau gel ke sol ini merupakan mekanisme penting pada gerak amoeboid ini. Dalam protoplasma sudah ditemukan filamen aktin dan miosin. Untuk pergerakan aktin dan miosin itu diperlukan ATP. Adanya penambahan ATP, kalsium, dan magnesium akan meningkatkan kontraksi ektoplasma di dalam sel. Bahkan beberapa ahli menyatakan bahwa hal tersebut meningkatkan interaksi antara filamen aktin dan miosin. Mekanisme perubahan ini membantu menjelaskan adanya perubahan sitoplasma dari sol ke gel. Oke, nah selanjutnya kita bertemu dengan gerak silia dan flagella. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa struktur silia dan flagella itu hampir mirip.
Nah, yang jadi pembedanya itu hanya ukuran dan jumlahnya. Biasanya flagella itu lebih panjang dan silia itu lebih pendek. Tetapi jumlah silia biasanya lebih banyak dan jumlah flagella biasanya lebih sedikit. Silia adalah semacam rambut protoplasma yang menonjol dari permukaan sel hewan yang bersilia. Hewan yang bersilia disebut juga misalnya ciliata atau misalnya paramecium. Selain ciliata juga ada hewan yang mempunyai semacam cilia dan ukurannya panjang, yaitu kelompok hewan flagellata. Seperti yang saya sajikan dalam gambar ya teman-teman. Nah, paramecium ini bergerak menggunakan silia yang terdapat pada permukaan tubuhnya. Jika silia digerakkan ke depan atau ke belakang, akan mendorong hewan tersebut bergerak ke depan atau ke belakang secara beraturan. Meskipun pergerakan silia biasanya secara otomatis, tetapi gerakan tersebut juga bisa dipengaruhi oleh berbagai pengaruh dari luar. Misalnya faktor cahaya, makanan, arus listrik, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, ini saya sajikan gambarnya. Jadi ini yang disebut dengan flagel ya teman-teman. Dan ini yang disebut dengan silia, yang rambut-rambut halus yang ini. Oke, selanjutnya adalah ini mengenai kekhususan otot invertebrata. Jadi, pada sistem otot invertebrata itu dibagi menjadi dua, yaitu ada exoskeleton dan ada juga sistem rangka hidrostatik. Nah, kan invertebrata lain itu membutuhkan sistem rangka luar ya untuk menutupi tubuh mereka. Jadi mereka itu menutupi tubuh mereka itu dengan exoskeleton. Nah, exoskeleton ini itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada body case, merupakan exoskeleton yang menutupi seluruh permukaan tubuh hewan. Terdiri dari sejumlah kepingan yang disatukan pada sendi-sendi tertentu yang fleksibel. Contohnya pada arthropoda, berupa serangga, udang, laba-laba, dan lain-lain. Yang kedua adalah shell, merupakan exoskeleton yang tidak ditutupi seluruh tubuh hewan. Terdiri dari satu atau dua bagian kepingan yang tumbuh bersama dengan tubuh hewan pemiliknya. Contoh hewannya ada bivalvia dan moluska. Selanjutnya ada sistem rangka hidrostatik. Sistem rangka hidrostatik ini merupakan rangka tubuh invertebrata yang bentuknya tergantung pada tekanan cairan tubuh, seperti cacing pipih, cacing giling, hewan golongan annelids, dan coelenterata. Adanya rangka hidrostatik memungkinkan gerakan peristaltis. Gerakan peristaltis adalah pergerakan yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang ritmik dari kepala sampai ekor. Gerakan ini terjadi karena otot sirkuler dan otot longitudinal. Oke, selanjutnya adalah mengenai sistem gerak invertebrata berdasarkan filum. Oke, yang pertama adalah filum Porifera. Nah, teman-teman, hewan ini itu hidup di laut dan tubuhnya itu berlubang dan berpori-pori. Hewan ini dapat berpindah tempat dengan menggeserkan tubuhnya. Ada pula beberapa hewan polifera tidak memiliki alat gerak. Contoh dari hewan dari filum Porifera adalah Calcare dan Hesactinelidae. Selanjutnya adalah filum Protozoa. Protozoa adalah hewan yang hidup di air dan hanya memiliki satu sel saja. Protozoa terbagi ke dalam beberapa kelas. Sedangkan berdasarkan alat geraknya, protozoa terbagi menjadi 4 nih teman-teman. Yang pertama itu ada kelas Rhizopoda yang bergerak menggunakan kaki semu. Yang kedua ada flagel yang bergeraknya menggunakan bulu. Yang ketiga ada ciliata yang bergeraknya menggunakan rambut getar. Yang keempat ada kelas Sporozoa yang bergeraknya menggunakan seluruh tubuhnya. Contohnya adalah amuba. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga ya teman-teman adalah filum moluska nih teman-teman. Nah,
Nah, teman-teman, pada hewan ini itu punya tubuh yang lunak dan punya cangkang pada bagian atas tubuhnya yang berfungsi sebagai pelindung tubuh pada bagian luar. Hewan moluska ini terbagi menjadi beberapa kelas. Pada setiap kelasnya memiliki alat gerak yang berbeda. Moluska pada kelompok hewan ini sudah memiliki jenis otot bergaris melintang. Yang menarik pada sistem otot kijing atau remis yaitu kemampuan yang menahan cangkangnya agar tetap dalam keadaan menutup. Filamen tebal pada serabut otot ini mengandung suatu protein yang unik disebut dengan paromyosin yang memungkinkan otot tetap berada pada kondisi kontraksi dengan laju konsumsi energi yang rendah selama sekitar 1 bulan. Contoh dari hewan gastropoda adalah contoh dari hewan moluska adalah yang pertama ada gastropoda. Nah, gastropoda ini bergerak menggunakan kaki dan perutnya. Terus selanjutnya ada siput cephalopoda. Alat geraknya itu ada pada kaki dan kepalanya. Selanjutnya ada cumi-cumi dan gurita. Pesilopoda yang bergeraknya itu menggunakan kaki pipihnya. Oke, teman-teman. Jadi, mekanisme gerak itu pada filum moluska itu sebagian ototnya itu besar gitu, berupa otot halus yang berkontraksi lambat, namun yang dapat aktif berenang menggerakkan cangkangnya. Terdapat otot halus atau otot lurik. Otot halus itu berfungsi untuk menutup cangkang pada saat istirahat, dan otot luriklah yang berfungsi untuk menimbulkan gerakan pada saat berenang. Selanjutnya yang keempat ya teman-teman. Yang keempat itu ada filum Coelenterata. Nah, pada hewan Coelenterata tubuhnya itu memiliki lubang yang menyemburkan racun untuk memangsa mangsa atau makanannya. Hewan ini tidak memiliki sistem gerak. Contoh hewan Coelenterata adalah ubur-ubur dan anemon laut. Filum selanjutnya adalah filum Annelids, yaitu sistem gerak pada hewan invertebrata jenis vermes atau bangsa cacing. Mereka itu bergerak melakukan kontraksi pada otot-otot yang ada pada tubuh mereka. Nah, otot-otot inilah yang berperan mengatur gerakan pada cacing tanah. Misalnya ketika memendek, memanjang, dan merayap itu bekerja sama dengan setae. Contoh hewannya adalah cacing tanah dan lintah. Filum yang ke-6 adalah filum Arthropoda. Pada hewan ini itu punya ruas-ruas dan tubuh yang bersegmen. Mereka bergerak menggunakan kaki yang berada pada ruas-ruas tubuh mereka. Contohnya seperti kupu-kupu, serangga, dan kepiting. Otot rangka arthropoda itu hampir identik dengan otot rangka vertebrata. Akan tetapi, otot terbang pada serangga itu sebetulnya mampu melakukan kontraksi independen dan ritmik atau berirama. Sehingga sayap serangga sesungguhnya dapat mengibaskan lebih cepat dari potensial aksi yang tiba di sistem saraf pusat. Selanjutnya itu pada filum Echinodermata yang ke-7 ya teman-teman. Nah, hewan ini itu memiliki kulitnya yang berduri gitu teman-teman, dan punya alat gerak yang digunakan berupa tentakel atau berupa organ tubuh yang dapat memanjang dan bergerak fleksibel. Contoh hewannya adalah landak laut, teripang, dan bintang laut. Yang ke-8 adalah filum Platyhelminthes teman-teman. Nah, jadi hewan ini itu memiliki badan yang pipih dan tubuh yang melebar dan meluas. Platyhelminthes dapat bergerak melakukan kontraksi otot-otot tubuh. Contoh hewannya adalah cacing pipih. Pada Platyhelminthes terdapat sistem otot yang juga berfungsi sebagai alat gerak aktif, terutama berfungsi mengatur gerakan tubuhnya. Sistem otot pada cacing pipih atau Platyhelminthes. Nah, serabut otot itu terbagi atas sirkular, longitudinal, serong atau vertikal, yang mana sirkular itu terdapat di bawah epidermis dan berkontraksi memanjangkan tubuhnya. Longitudinalnya itu berfungsi memperpendek tubuhnya, dan otot serong atau vertikal yang berfungsi untuk bergerak seperti
membalik, melipat, dan merentangkan dirinya ke seluruh arah. Dan filum yang kesembilan adalah filum nematelmintes yang bergerak melakukan kontraksi pada otot-otot tubuhnya. Bentuk tubuhnya itu dapat memanjang serta dapat memimpih yang membuatnya dapat melakukan gerakan maju atau mundur. Pada nematelmintes kita mengenal adanya otot longitudinal yang mengontrol gerakan tubuh membengkok ke arah dorsoventral. Contoh hewannya adalah cacing tambak. Oke teman-teman, baik, sepertinya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan saya mohon maaf untuk segala kekurangannya. Baik, sekian dari saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah prinsip all or none. Sel otot yang berkontraksi menurut prinsip all or none, ya atau tidak sama sekali, yang berarti bahwa bila suatu sel otot diberi stimulus, maka ia akan berkontraksi dengan kapasitas penuh, tanpa tergantung pada kekuatan stimulus. Asal kekuatan stimulus lebih besar atau sama dengan stimulus ambang, sedangkan stimulus bawah ambang atau stimulus subliminal tidak akan memberikan respon sama sekali. Artinya otot tidak berkontraksi sama sekali. Otot sebagai alat gerak aktif memiliki sifat iritabilitas yang ditunjukkan dengan proses menanggapi rangsang atau mengenal dengan respon rangsang atau stimulus yang mengenainya secara langsung, tanpa tergantung pada jaringan saraf yang bisa mengaktifkannya. Kondisi iribilitas otot dapat melemah jika otot telah mengalami kelelahan dan kembali ke kondisi maksimum apabila tersuplai nutrisi dan oksigen yang cukup. Perlu diperhatikan bahwa prinsip all or none pada otot berlaku pada otot rangka, bukan pada gumpal otot secara umum serta pada selotot jantung. Hal ini berarti bahwa apabila suatu sel otot rangka atau serabut otot diberikan stimulus di atas ambang, maka sel otot akan berkontraksi penuh. Tetapi sebaliknya, apabila stimulus yang mengenai sel otot berada di bawah ambang atau subminimal, maka sel otot tidak akan berkontraksi sama sekali. Stimulus bawah ambang dapat menimbulkan respon kontraksi dengan syarat diberikan secara berkali-kali dengan rentang waktu yang tepat atau sumasi stimulus. Pada sel otot, makin kuat stimulus yang diberikan, maka kekuatan kontraksinya tetap. Sedangkan pada jaringan otot, makin kuat stimulus yang diberikan, maka makin kuat juga kekuatan kontraksinya. Hal ini terkait dengan adanya unit-unit motorik pada jaringan otot, di mana setiap unit motorik atau serabut syaraf motorik tunggal akan bercabang hingga 100 cabang kecil yang masing-masing cabang mensyarafi sel otot. Bagian ujung syaraf yang melekat pada otot biasanya disebut dengan motor implant atau binaural junction. Satu serabut saraf motor, maka semakin banyak unit motor yang aktif sehingga kontraksi otot semakin kuat. Untuk yang selanjutnya adalah macam-macam kontraksi pada otot. Beberapa jenis kontraksi otot terjadi dan mereka didefinisikan oleh perubahan panjang otot selama kontraksi. Yang pertama ada kontraksi isotonik. Kontraksi isotonik mempertahankan ketegangan konstan dalam otot sepanjang perubahan otot. Hal ini dapat terjadi hanya ketika kekuatan maksimal otot yang berkontraksi melebihi otot beban pada otot. Kontraksi otot isotonik dapat berubah konsentris atau otot lebih pendek, atau eksentrik atau ototnya memanjang. Untuk yang kedua adalah kontraksi konsentris. Kontraksi konsentrik adalah jenis kontraksi otot di mana otot-otot mempersingkat untuk menghasilkan kekuatan. Ini biasanya terjadi pada otot yang berkontraksi karena mekanisme fila menggeser, dan itu terjadi di seluruh otot. Kontraksi tersebut juga mengubah sudut sandi di mana otot melekat karena mereka
dirangsang untuk kontrak sesuai dengan mekanisme fila menggeser. Hal ini terjadi di sepanjang otot, menghasilkan kekuatan di persimpangan muskola tendon, menyebabkan otot untuk mempersingkat dan sudut sendi berubah. Misalnya, kontraksi konsentrik di sepakan menyebabkan lengan menekuk di siku. Etika tangan bergerak mendekati bahu. Kemudian kontraksi konsentrik triceps akan mengubah sudut sendi dalam arah yang berlawanan, meluruskan lengan, dan tangan bergerak menjauhi bahu. Yang ketiga ada kontraksi eksentrik. Hasil kontraksi eksentrik dalam pemanjangan otot. Kontraksi seperti mengurangi kecepatan sendi otot atau bertindak sebagai rem untuk kontraksi konsentris dan dapat mengubah posisi kekuatan beban. Kontraksi ini dapat menjadi sukarela dan tidak sukarela. Selama kontraksi eksentrik, otot memanjang, sementara di bawah ketegangan karena kekuatan lawan yang lebih besar dari gaya yang dihasilkan oleh otot. Daripada bekerja untuk menarik bersama dalam arah kontraksi otot bertindak untuk mengurangi kecepatan sendi pada akhir gerakan atau mengontrol reposisi beban. Hal ini dapat terjadi tanpa sengaja ketika mencoba memindahkan beban yang terlalu berat untuk diangkat oleh otot, atau secara sukarela ketika otot adalah merapihkan gerakan. Selama jangka pendek, latihan kekuatan yang melibatkan kontraksi eksentrik baik dan konsentrik nampaknya meningkatkan kekuatan otot lebih dari pelatihan dengan kontraksi konsentrik saja. Yang terakhir ada kontraksi isometrik. Berbeda dengan kontraksi isotonik, kontraksi isometrik menghasilkan kekuatan tanpa mengubah panjang otot. Ini biasanya terjadi pada otot yang ditemukan di tangan dan lengan bawah. Panjang otot tidak berubah dan sendi tidak bergerak sehingga berlaku untuk pegangan cukup. Contohnya adalah ketika otot-otot lengan dengan lengan bawah memegang objek, sendi tangan tidak bergerak, tapi otot-otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk mencegah objek jatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya Rida Nur Halimah. Saya akan menjelaskan mengenai peranan ion kalsium, ATP, dan fosfagen, serta kelainan-kelainan pada sistem gerak. Yang pertama yaitu peranan ion kalsium. Ketiadaan ion kalsium di sitoplasma akan mengakibatkan binding sheath. Binding sheath itu adalah suatu permukaan atau lubang yang dimana itu mendapatkan suatu senyawa. Di filamen aktin itu akan tertutup kembali. Ikatan aktin dan miosin akan terlepas sehingga terjadilah relaksasi otot. Jadi peranan ion kalsium itu pada metabolisme yaitu membantu semua pergerakan tubuh. Kepadatan kalsium itu merupakan standar dasar yang mengatur kontraksi otot dan meregang serta bergerak. Nah, yang dari contohnya yaitu suplemen Invinikal ya. Ini adalah suplemen kesehatan yang terbuat dari kulit kerang mutiara dari laguna yang kaya akan sumber ion kalsium. Ia bersifat basa atau alkali, itu seperti pada gambar. Nah, yang kedua yaitu peranan ATP dalam metabolisme. Nah, ATP ini adalah suatu molekul yang kecil yang mana ia berfungsi sebagai energi menengah. Nah, dalam metabolisme manusia, pada dasarnya sel-sel akan mengekstrak energi kimia dari berbagai molekul nutrisi seperti protein, karbohidrat, kemudian menggunakan energi kimia untuk membuat ATP itu sendiri. Nah, di sini juga sudah tercantum ya bahwa peranan ATP dalam metabolisme yaitu yang pertama sebagai pembakar nutrisi. Bila kita mengkonsumsi makanan, maka usus akan menyerap molekul nutrisi itu ke dalam aliran darah. Kemudian sel akan mengambil nutrisi dan membakar
mereka secara kimia untuk membebaskan energi tersebut gitu. Misalnya, salah satu sumber yang paling penting dari energi sel adalah glukosa. Nah, molekul yang berasal dari pati dan kebanyakan gula. Saat sel memecah glukosa, mereka akan menghasilkan produk-produk limbah karbon dioksida dan air. Kemudian mereka akan menggunakan energi itu yang dibebaskan dari memecah suatu molekul glukosa untuk membuat sekitar 30 molekul ATP gitu. Nah, tadi ya setelah sel itu membuat ATP, kemudian akan memecah molekul ATP dan menggunakan energi untuk membuat ikatan baru antara molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan satu yang lebih besar. Ketika sel otot berkontraksi, menggunakan jumlah besar ATP untuk bahan bakar kontraksi, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu sebagai strategi metabolik. Nah, dalam bukunya Fisiologi Manusia yang dikarang oleh Dr. Laura Seward menjelaskan bahwa sel beroperasi secara anaerob selama berolahraga keras. Nah, manusia selama berolahraga keras, maka sel akan beroperasi secara anaerob. Meskipun sel-sel manusia dapat membuat sekitar 30 ATP per molekul glukosa dan juga dapat membuat sejumlah besar dan bervariasi dari ATP dari pembakaran protein dan lemak, itu tidak semua hasil metabolisme glukosa dapat memproduksi banyak ATP. Kita hanya bisa membuat 2 molekul ATP per glukosa jika kita membakar gula tanpa oksigen gitu. Nah, proses tersebut disebut dengan anaerob, seperti itu. Selanjutnya yaitu pensinyalan ATP. Nah, misalnya karena sel-sel kita itu dapat membakar nutrisi baik atau menyimpannya untuk digunakan kemudian, nah sel-sel tersebut menggunakan ATP untuk membantu mereka menentukan yang harus mereka lakukan. Jika sel memiliki banyak ATP, maka ATP akan memberi sinyal sel untuk menyimpan nutrisi daripada membakarnya. Namun, jika sel dalam keadaan rendah ATP, maka sinyal akan menunjukkan bahwa sel harus membakar nutrisi itu dengan segera. Selanjutnya yaitu peranan fosfagen. Nah, pada prosesnya ada ATP, ADP, asam fosfat, plus energi untuk kontraksi, plus energi panas. Pada proses ini, selain energi untuk kontraksi, dihasilkan juga energi panas, sehingga pada saat terjadi aktivitas otot, suhu tubuh akan meningkat. Nah, selain ATP, dalam otot juga tersimpan beberapa senyawa fosfat yang bersinergi antara satu dengan lainnya yang disebut dengan fosfagen. Fosfagen itu dapat berupa fosfokreatin, fosfarilaginin, fosfariltaurosiamin, fosfariglycinin, atau fosforilambisin. Nah, apabila satu dan hal dalam persediaan otot menipis, misalnya pada saat olahraga, dalam waktu lama, maka sumber energi itu dapat diperoleh dari fosfagen. Nah, fosfagen akan memberikan gugus fosfatnya kepada ADP untuk resisten ATP. Sebagai contoh fosfagen, kita ambil fosfokreatin. Nah, reaksinya dapat digambarkan sebagai berikut ya. Ada fosfokreatin ditambah ADP ATP, asekreatin ditambah ATP. Nah, itu sebagai cadangan pemberi gugus fosfat berenergi tinggi pada otot. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelainan pada sistem gerak. Manusia itu memiliki tulang dan sendi atau disebut dengan sistem gerak, yang mana memiliki banyak sekali fungsi untuk menunjang kehidupan manusia. Tanpa kondisi yang fit dari tulang dan sendi, manusia akan sangat kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, saya akan menjelaskan beberapa bentuk kelainan pada sistem gerak. Yang pertama yaitu kelainan atau gangguan pada tulang belakang spinal manusia. Yang pertama, kifosis. Nah, kifosis ini adalah suatu gangguan yang mana terjadi pada tulang belakang, di mana tulang belakang itu akan melengkung ke depan yang akan mengakibatkan penderitanya menjadi terlihat bongkok ya, seperti terlihat pada gambar. Di situ ada seorang wanita, kalau misalkan gambar manusia itu normal, maka akan lurus gitu, tegak lurus. Nah, yang memiliki riwayat penyakit kifosis itu akan terlihat melengkung ke depan gitu.
sehingga terlihat bongkok badannya. Yang kedua yaitu lordosis. Lordosis ini adalah suatu gangguan pada tulang belakang di mana tulang belakang itu melengkung ke belakang yang mengakibatkan penderitanya sama terlihat bongkok tapi ke belakang gitu. Nah, seperti pada gambar. Kalau kifosis itu terlihat bongkok, melengkungnya ke depan. Nah, ini ke belakang gitu ya, lordosis. Seperti pada gambar, di situ ada seorang wanita yang mengalami lordosis. Kemudian yang ketiga, skoliosis atau scoliosis. Yang mana skoliosis ini adalah suatu gangguan pada tulang belakang, di mana tulang belakang itu melengkung ke samping kiri atau samping kanan, yang membuat penderita itu bisa membungkuk gitu, baik ke kanan atau ke kiri seperti pada gambar ya, itu membungkuk ke kiri. Kemudian ada sublubrikasi. Sublubrikasi ini adalah kelainan pada tulang belakang pada bagian leher yang menyebabkan kepala penderita gangguan tersebut berubah ke arah kiri atau kanan. Kalau skoliosis itu adalah tulang belakang yang bisa ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau sublubrikas itu kepala penderita yang bisa ke kanan atau ke kiri ya, seperti dijelaskan pada gambar di atas. Selanjutnya yaitu kelainan pada sendi manusia. Yang pertama ada keseleo atau terkirir. Ada gangguan sendi akibat ada gerakan pada sendi yang tidak biasa gitu. Saat kita bergerak dipaksakan, kemudian akan menyebabkan keseleo yang menyebabkan rasa sakitnya yang sangat luar biasa dan akan menyebabkan bengkak gitu pada bagian yang keseleo. Kemudian ya itu gambarnya terjadi pada kaki ya, sehingga ada bengkak gitu di peradangan. Kemudian yang kedua, dislokasi. Nah, dislokasi ini adalah gangguan pada sendi seseorang di mana terjadi pergeseran dari kedudukan awal. Biasanya selalu terjadi pada lutut, tulang utama ya. Nah, ada di situ juga gambar pergeseran tulang, dislokasi pada lutut. Kemudian yang ketiga, artritis. Artritis ini adalah suatu radang sendi yang memberikan rasa sakit yang luar biasa, yang terkadang terjadi perubahan posisi tulang, salah satunya yaitu artritis yang terkenal rematik. Bisa jadi sakit luar biasa, kemudian terjadi pergeseran tulang ya, seperti pada gambar. Yang keempat, ankilosis. Ankilosis ini adalah gangguan persendian yang menyebabkan sendi itu tidak dapat digerakkan, di mana ujung-ujung antar tulangnya serasa bersatu. Nah, vertebrae fused together ya, seperti pada gambar gitu, terlihat sakit sekali tuh. Tulang-tulangnya serasa bersatu, tapi sebenarnya tidak bersatu gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kelainan pada fisiologi. Yang pertama, mikrosefalus. Mikrosefalus ini adalah kelainan atau pertumbuhan pada tengkorak kepala yang menyebabkan si penderita itu terlihat mempunyai tengkorak yang lebih kecil dari biasanya gitu. Nah, itu ada gambar bayi ya, yang mana kepalanya itu sangat kecil. Kalau normalnya itu tidak seperti itu gitu. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis ini adalah kondisi di mana tulang rapuh atau keropos dan mudah patah. Umumnya osteoporosis ini disebabkan oleh hormon jantan atau betina yang kurang sempurna atau akibat kekurangan asupan kalsium untuk tulang. Nah, ini contoh gambarnya pada manusia. Pada hewan juga sama gambarnya seperti ini. Yang normal tulangnya itu padat. Nah, yang pinggirnya itu seperti keropos ya, tulangnya keropos gitu. Kemudian yang ketiga, rakitis. Rakitis ini adalah penyakit tulang yang terjadi akibat kekurangan vitamin D, sehingga menyebabkan bentuk tulang kaki itu bengkok berbentuk huruf O atau X. Nah, gambar yang sebelah kiri itu X, yang sebelah kanan itu O ya. Itu yang disebut dengan rakitis. Mungkin dicukupkan sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.